Masuk Paragon itu apakah harus dari top university, Kak? Mitos, fakta. Itu bisa didokumentasikan before, after masuk Paragon. Iya sih. Paragon expanding global juga harus ready. Aku melihat kalau aku adalah seorang anak teknik, aku udah 4 tahun gitu ya kuliah, masa aku lulusnya nggak menggunakan ilmu-ilmu itu gitu. Tapi aku juga mikir lagi gitu. Psikolog aja berpikir kalau aku tuh kelebihannya di situ. Kenapa aku tetap mau menutup diri gitu ya? Aku mau tetap di teknik saja di saat aku punya potensi yang lain gitu. Jadi kayak unleash your potential gitu kan. Mungkin aku bisa lagi berkembang di sana. Kita bisa membersamai seseorang dari yang sebelumnya belum Paragonian, lalu menjadi Paragonian, lalu di Paragonian dia membuat inovasi-inovasi keren, inovasi-inovasi luar biasa, khususnya teman-teman yang manajemen trainee ya sebelumnya, itu mereka punya mimpi-mimpi yang besar, mereka bisa ngebangun brand yang juga besar yang mungkin sebelumnya belum pernah ada di Paragon kayak gitu. Itu juga jadi sebuah gambaran bahwa Paragon memberikan kesempatan yang luar biasa buat teman-teman fresh graduates untuk berinovasi gitu. Apa aja yang penting saya kerja itu jangan ya, itu bukan bener-bener. calon-calon Paragonian. Berarti udah kayak caleg ya, harus ada program Ya, kerja. ya. Iya, harus proposal saya mau ngapain nanti, berkontribusi untuk masyarakat Yes, seperti apa exactly. gitu ya. Pasti yang harus gue persiapkan gitu agar mengikuti proses ini tuh lancar dan sampai lolos ke Paragon gitu. Kami tunggu di Paragon ya, Kak. Sekarang nih ya teman-teman, gitu kita akan lebih spesifik lagi nih gitu ya. Kita akan memasuki sesi fact and myth Myth nih. ya. Jadi gitu. mitos atau fakta? Yes, gitu. Pasti banyak banget ya info-info banyak yang banget. bertebaran di luar sana. Tapi apakah itu fakta ataukah Apakah mitos? mitos gitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti kita juga bakal dikonfirm langsung contekan ya dulu. sama tim di sini gitu. Betul. Di sini kita punya 3 sih karena Yes, durasi apa aja ya. tuh Kakak Uci? Tapi nanti kalau teman-teman punya yang pengen ditanyakan lagi, tulis di kolom komentar Yes, aja. nanti gitu. yang ngejawab kakak-kakaknya ya, bantuin kakaknya ya. Bikin sendiri pasti sih kayaknya di markas kita. Oke, Oke. langsung yang pertama Yes, ya. boleh tuh. Muter-muter ya, mohon maaf. Yang pertama, masuk Paragon itu apakah harus dari top university, Kak? Mitos atau fakta? Mitos. Jadi gimana tuh? Coba. Jadi Paragon nggak ngelihat teman-teman dari universitas mana, yang penting teman-teman tadi ya memenuhi syarat, juga proses seleksinya LPS gitu. Jadi nggak ngelihat background pendidikannya. Jadi welcome, tadi ada yang nanya juga ya, kalau negeri atau swasta ada perbedaannya nggak teman-teman? Jadi tidak membedakan antara negeri ataupun swasta gitu. Diverse banget sih sebenarnya. Diverse kalau banget, ya. luar biasa. Masuk aja dulu kok. Masuk aja dulu ya. Nanti bakal ketemu ya dari mana-mananya ya. Di sini aja kita beda-beda ya. Beda. Teman-teman ya. betul banget. Dari beberapa university di sini gitu. Gitu. Terus yang kedua. Yang kedua apa nih? Apakah karena kita tuh banyaknya di beauty company gitu tuh masuk Paragon harus good looking nggak sih Kak? Gitu. Gimana Kak? Apakah mitos atau fakta? 1, 2, 3, mitos. Yang ada nanti Jadi pas masuk Paragon malah jadi glow up. Gitu ya. Good lookingnya setelah masuk Paragon justru ya. nanti bisa didokumentasikan before, after masuk Paragon. Iya sih. gitu ya. Contoh-contohnya mungkin bisa dicari kakak Ajeng zaman dulu dan zaman sekarang gitu ya. Tolong jangan cari kita karena kita anak lapangan. Bener dulu kita anak Ntar dapetnya fotonya yang gimana gitu. Iya, emang itu tuh justru mitos banget ya karena kita kan banyak produk-produk personal care dan kosmetik justru yang bikin kita jadi good looking setelah masuk Paragon. Karena mau nggak mau ya dari awal masuk aja tuh kita udah teredukasi gitu ya untuk gimana harus well grooming gitu ya, ngenalin semua brand-brand kita, aplikasiinnya gimana gitu, dan hasilnya ya Masya Allah. keluarlah seperti ini sekarang ya. Kita in terms of brain beauty behavior ya Kak. Iya The dong. whole package. Langsung jadi putri Indonesia. Oke, yang ketiga Yang ketiga, nih, terakhir yang ketiga nih. itu adalah nih ya, gue bacain ya. Apa tuh? Apakah ini fakta atau mitos? Seluruh Paragonian yang siap untuk masuk Paragon harus ready ditempatkan di seluruh Indonesia. 1, 2, 3, fakta. Yeay, aduh. Betul. Kenapa sih Kak harus ready banget nih ditempatkan Kenapa di tuh, Kak? Indonesia?
as long as we know, Paragon makin besar ya teman-temannya, Iya sih. bisnisnya juga makin Benar-benar. besar dan sebenarnya nggak cuma di penempatan Indonesia sih Kak, di semua penempatan gitu Wah, ya. termasuk pun nanti Kalau di Malaysia, Malaysia. di sister company kita Oke. Pharmacore atau nanti saat Paragon expanding global juga harus ready gitu. Karena semua Paragonian itu harus ready terjun langsung gitu ya ke semua penempatan karena kan bisnis Paragon makin besar Ya, gitu alhamdulillah. Gitu. Kalau tiba-tiba ada di Abu Dhabi, harus ready, gitu. harus ready. harus ready ya. Jadi fakta benar banget. Gitu, Nah, dan betul nggak juga. cuma placement berdasarkan tempat ya Kak, tapi juga Oke. function. Oh. Jadi teman-teman Paragonian diberikan kesempatan untuk expanding role gitu. Jadi nggak, misalnya kakak melamar untuk R&D, lalu dilihat-lihat ternyata ceknya buat PID gitu. Nah itu juga nggak menutup kemungkinan. betul. Iya, ini sih. tiba-tiba gue juga boleh kan ditempatkan di R&D gitu ya. Walaupun backgroundnya kadang agak melenceng, tapi karena kita tuh kan long life learner ya, continuous Betul, learning. continuous Jadi kayak, learner. aku dulu backgroundnya biologi, daftarnya R&D atau PID, masuknya Paragon University karena Pak Harwan bang, kamu people banget nih di lab, pasti kamu bosan. Bener sih, jadi kayak ternyata Iya. berada di tempat yang tepat gitu. Ini background teman-teman kan juga mungkin ada yang beda-beda berbeda ya, macam-macam ya? gitu ya. Kayak Kakak Cila dari Ada teknik lingkungan. teknik Sekarang ada di lingkungan. employer Sekarang branding. employer branding. Terus kalau Kak Ajeng Aku backgroundnya apa Kak dari Ajeng? teknik biomedik, agak jauh ya. Aku di Wow. talent acquisition sekarang gitu. Kakak di mana Kak? Aku dari biologi, Oh, sama kayak Kak kita Ucik sama ya. ya. Sekarang masuk employer branding. So yang dilihat tuh sebenarnya your set of skill dan posisi mana sih yang sekiranya kita bisa unleash potensial Benar-benar. itu sih Kak. Betul. Maybe misal Kakak tadi apply-nya R&D, Kakak bisa aja tuh perform di R&D, tapi ya ternyata udah, potensi situ Kakak itu lagi. bisa lebih keluar nih di people gitu di Paragon University gitu. Nah, tadi kan udah pada cerita ya backgroundnya apa, terus sekarang posisinya di mana gitu. Nah, pengen tahu juga dong gitu ya. Ada nggak sih pengalaman seru yang teman-teman dapetin gitu ya, baik saat proses rekrutmen anak-anak baru gitu, atau selama ini nih sepanjang perjalanan Sebagai yang direkrut. sebagai Ya. Paragonian yang direkrut oleh Paragon gitu. Oke, mungkin aku boleh sharing ya Yes. Kak, gitu ya. Aku Sebagai share yang tapi apa, yang direkrut sebagian dulu? direkrut Oh, dulu. oke, oke. ya. Sebagian direkrut. Oke teman-teman, jadi tadi sempat di-mention juga salah satu cara untuk daftar di Paragon adalah website karir gitu ya. Yes. Aku adalah salah satu yang emang daftar ke website karir. Oh, Via website karir. Jadi kayak searching para udah mau wisuda gitu kan, kita nyari-nyari ada apa ya lowongan gitu kan. Di agensi ada Paragon nih buka waktu itu. Nah, saya sebagai teknik lingkungan gitu ya, masih Idealis idealis lah. gitu ya, masih pengennya teknik-teknikan gitu. Oke, aku daftarnya supply chain management. Oh. Aku daftar research and development. Terus aku waktu itu pernah ikut Paragon Day kayak kakak pas zaman masih pandemi gitu ya. Nah itu aku tertarik sama PID, Product Innovation and Development. Daftar lah itu kan. Terus udah nih ngikutin alur rekrutmennya sampai di interview psikolog gitu. Nah pas interview psikolog tuh emang bener-bener cerita aja kak, kayak cerita sama ibu gitu ya. Kayak oke aku bener-bener cerita aku di kampus ngapain aja gitu ya. Terus aku seneng banget ngadain event, aku seneng banget, aku waktu itu juga tergabung di Ikatan Mahasiswa gitu ya, sama pernah juga di Abang None juga, jadi Betul, seneng None banget Jakarta bersosial- Timur ya? Timur, betul. Jakarta Timur. Assalamualaikum Gitu. ya. Jadi emang seneng banget, aku orangnya extrovert banget Ya, gitu. benar. Jadi aku ya tuh suka bersosialisasi, aku orangnya people banget. Nah, udah nih ngobrol-ngobrol, masuk ke interview BOD, ketemu bapak ibu gitu ya, masuk-masuk, hal pertama yang dikasih tahu adalah gini, kata psikolog, kamu cocok di employer branding. Langsung. Apa itu employer branding? Nggak Saya terdaftar nggak ya tahu kalau mau nih, ngapain ya. Saya gitu ya. belum pernah research nih sebelumnya gitu kan. Terus abis itu waktu itu masih agak banget sih kak. Kayak kalau masih bisa sesuai jurusan masih mau gitu kan. Terus waktu itu ditanya tentang PID gitu. Apa sih inovasi itu? Apa itu Bu Dini nanya? Apa sih inovasi kamu? Kata PID. Aku ngomong, aku jelasin. Nah itu tapi dibalasnya adalah tuh cara ngomong kamu branding banget gitu. Nah pada momen itu Tapi iya sih, Cila tuh branding banget tuh. di momen itu aku langsung berpikir, mungkin gitu ya. Aku melihat kalau aku adalah seorang anak teknik, aku udah 4 tahun gitu ya kuliah, masa aku lulusnya nggak menggunakan ilmu itu gitu. Tapi aku juga mikir lagi gitu,
psikolog aja berpikir kalau aku tuh kelebihannya di situ. Kenapa aku tetap mau menutup diri gitu ya? Aku mau tetap di teknik aja di saat aku punya potensi yang lain gitu. Jadi kayak unleash your potential gitu kan. Mungkin aku bisa lagi berkembang di sana. Dan bener banget, akhirnya aku mau mencoba di employer branding karena itu juga aku nggak kosong-kosong banget gitu kan sebenarnya pas dijelasin tentang employer branding gitu. Sesuai dengan passion aku juga sebenarnya ngobrol sama orang, event juga gitu kan. Dan terus sekarang seperti mengerjakan hobi yang dibayar gitu. Seru ya. Seru banget gitu. Jadi kayak nggak kerasa ini kerja gitu, tapi bener-bener kayak kita jalan-jalan juga kan karena kita ke kampus-kampus terus ngobrol sama mahasiswa gitu ya, bener-bener ngobrol sosialisasi dan itu aku banget gitu. Jadi sebenarnya poinnya adalah jangan pernah menutup diri teman-teman gitu ya. Kalau misalkan emang kalian melihat aku tuh orangnya kayak gini, tapi ada dari eksternalnya juga mungkin bisa melihat potensi lain di diri kamu gitu kan, potensi lain di diri kalian. Jangan pernah menutup opportunity itu gitu. Jadi your potential itu bisa banget, potensi kalian itu bisa banget ditemukan gitu dari perspektif yang lain juga. Gitu. Wah, seru banget ya, karena tadi ya mungkin tanpa kita sadari ya ada potensi-potensi yang ternyata bisa setelah kita lihat selama ini kita nggak bisa lihat, tapi psikolog secara keahlian ya itu bisa melihat kamu tuh bisa kok di sini. Betul. Gitu. Oke, tambahannya juga gitu ya Kak, ini tuh dilihat kalau mungkin kalau aku akhirnya di posisi yang aku tadi lamar gitu ya, aku akan menjadi ya udah Cila di seorang anak teknik yang ya udah kita mengajarkan day to day sama teknik. Tapi kalau di EB aku jadi bisa explore, aku jadi banyak ide, aku jadi tahu apa yang bisa aku kembangkan di sini. Alhamdulillah, akhirnya si Novo kecil itu gitu kan. Program-program baru buat FB kan. Program itu adalah program manajemen trainee aku gitu. Jadi itu misalnya salah satu, kalau misalkan aku nggak masuk FB, nggak bisa nih aku mengeksplor diri aku lebih dalam lagi gitu. Nggak akan ada Novo Club kalau Cila nggak masuk FB kan. Nggak ada kan rekor muri itu ya. Terima kasih ibu-ibu psikolog yang mengarahkan Cila waktu itu. Itu Bu Willy yang main. Psikolog aku juga Bu Willy. Dan pasti juga teman-teman yang lain di Paragon juga sama gitu ya. Maksudnya alur rekrutmennya Paragon itu benar-benar nggak cuma ngelihat, tadi juga sempat di-mention gitu ya sama Fatih gitu. Nggak cuma ngelihat background aja, tapi juga passion kalian di mana. Kalian tuh sebenarnya setelah ngobrol, kalian tuh lebih berpotensi buat kemana sih gitu. Nah, itu juga dilihat. Nah, tadi kalau dari Cila kan waktu dari point of view-nya sebagian direkrut nih. Nah, penasaran juga dong kalau dari sisi rekruter gitu. Ada pengalaman unik apa tuh Kak Ajeng? Oke, mungkin aku mau sedikit menambahkan juga ya tadi pengalaman yang dari sisi direkrut, karena aku juga sebelum jadi rekruter aku adalah orang yang direkrut gitu. Iya juga, Oke, kita semua gitu ya. Kita semua kayak gitu ya. Prosesnya begitu ya. Benar. Nah, tadi Adi sempat di-mention juga sama Kak Fatih kalau ada journey gitu ya dari dari seorang intern terus juga jadi seorang Paragonian. Aku dan Kak Fatih jadi salah dua orang yang mengikuti journey tersebut. Dulunya ini adalah intern di Paragon gitu. Paragon Internship Program. Betul. Dari PIP ya, dari program PIP berlanjut. Jadi itu memang benar adanya journey tersebut. Nah, kalau dari sisi rekruter, hal menarik apa sih yang sempat kejadian atau sempat kita alami gitu ya? Sebenarnya lebih ke gimana sih waktu aku ngeliat teman-teman job seeker itu mengingatkan aku pada saat aku masih job seeking gitu kan. Jadi kayak wah ternyata aku dulu seperti itu, dan kerasa juga semangat mereka, dan jadi seseorang yang witnessing someone yang punya mimpi besar, pengen di Paragon, terus juga ingin membuat hal yang besar juga sampai mereka nantinya masuk, dan ternyata waktu mereka udah masuk mimpi tersebut terjadi gitu. Banyak hal-hal yang hal hebat yang mereka lakukan itu membuat aku atau kami sebagai rekruter menjadi journey dari perjalanan hidup mereka gitu. Jadi itu hal yang luar biasa sih Kak gitu ya. Kita bisa membersamai seseorang dari yang sebelumnya belum Paragonian lalu menjadi Paragonian, lalu di Paragonian dia membuat inovasi-inovasi keren, inovasi-inovasi luar biasa, khususnya teman-teman yang manajemen trainee ya sebelumnya itu mereka punya mimpi-mimpi yang besar, mereka bisa ngebangun brand yang juga besar yang mungkin sebelumnya belum pernah ada di Paragon kayak gitu. Itu juga jadi sebuah gambaran bahwa Paragon memberikan kesempatan yang luar biasa buat teman-teman fresh graduates untuk berinovasi gitu. Jadi nggak cuma kamu fresh graduate di belakang aja lah, wah itu enggak. Halo, anak fresh baru graduate gitu enggak ya? Benar,
fresh gitu. graduate kita taruh paling depan, oke kamu punya mimpi apa, bring something to the table gitu ya, let's Benar, make the whole gourmet gitu. Seru Waduh. banget. Dan karena kita tuh sebenarnya juga kayak Sabar, ada waktunya, sabar. jiwa-jiwa moderator. Udah mau langsung nyamber aja dia ya. Moderator kondang kita Iya, moderator, Hari MC, ini ya, host, gitu. international kondang ya. Bener nih kayak Sabar tadi ya, aku ini Fatih. sih rasa karena kita semua tuh sebenarnya dulu pernah direkrut sebagai rekruter jadinya kayak juga lebih empathize ya, kita juga Betul, improve betul. terus nih proses rekrutmennya Betul, Paragon betul. biar semakin baik juga Biar gitu biar ya. experience teman-teman candidates itu juga lebih baik, semakin baik ke depannya gitu. Jadi kita terus improve untuk selection prosesnya. Tapi Ya kalau misal ada secara- feedback tuh juga bisa disampaikan aja ke Wah kita. itu boleh ya. banget sih, boleh banget. Tapi secara kayak tugas gitu, berarti Ajeng tuh juga langsung ikut ke kampus juga, maksudnya langsung rekrutmen langsung berhadapan dengan para teman-teman yang lagi rekrutmen gitu. Oh, kalau aku sebagai talent acquisition sendiri, jadi kalau di talent acquisition itu ada 2 tim yang itu jadi 2 function, satu tim gitu ya. Ada talent acquisition dan Paragon Profiling Center. Jadi Oke. untuk teman-teman talent acquisition biasanya akan sourcing teman-teman candidates, ikut juga ke kampus-kampus, membersamai candidates untuk dalam setiap prosesnya gitu. Jadi kayak LO gitu ya Kak, untuk teman-teman dari Paragon Profiling Center yang tugasnya vital, mereka ya melakukan seleksinya seperti ngasih tes, wawancara, written test, online test dan lain-lainnya sampai mengantarkan ke interview BOD gitu. Jadi akan dibersamai oleh teman-teman dari Paragon Profiling Center juga gitu. Oke, berarti Jadi udah kayak teman-teman ketahuan ya, wah ini ya yang mau ikutan tes gitu ya, tahu wajah-wajahnya gitu ya. Seru banget. Kak Ya. Fatih tadi ada Ayo yang mau Fatih. Boleh nggak Kak? Ada yang Mau mau cerita ditambahkan? apa Fatih? Yang ingin di highlight itu sebenarnya adalah dari cerita Kak Cila dan juga Ajeng sebagai dulu yang pernah direkrut gitu ya kakak-kakak. Jadi memang di Paragon ini sebenarnya kita akan dibantu ya Kak, sesuai namanya kan Paragon Profiling Center. Maka beliau-beliau para psikolognya akan membantu kita untuk memprofil, bahkan yang tadi Kak, kita nggak tahu ternyata kita punya talent di situ gitu. Tapi yang perlu di highlight juga adalah Paragon sangat mencari orang yang punya vision gitu ya. Jadi nggak kosong-kosong banget ya Kak. Betul. Jadi saat datang bertemu dengan Bapak Ibu psikolog dan Bapak Ibu biodi tuh tahu kira-kira kesini tuh mau kontribusi seperti apa. Jadi dari sisi Paragon akan mendengarkan dulu mimpi anak muda ini mau jadi apa, mau akan kontribusi apa. Barulah nanti dipaparkan kayak tadi Kak Cila experience ya. Kalau dilihat sepertinya kontribusi kamu bisa potensinya keluar di branding misal gitu ya Kak ya. Jadi ada 2 arah lah kayak feedback 2 arah. Jadi harapannya teman-teman fresh graduate nih gak kosong-kosong banget, gak aku terserah psikolog aja, ngikut aja. Paragon aja deh. Udah gitu mana aja aku mah nurut gitu ya, nggak gitu Itu ya juga bukan ternyata poin ya. yang kita harapkan ya Yes, Kak. yes, Justru datang tuh sudah tahu kayaknya aku mau inovasi di PID Karena misalnya. kita perlu orang berinisiatif tinggi Betul, juga ya. betul. Di situ akan dilihat gitu ya, teman-teman gimana sih dream big-nya, dare to dream big gitu ya. Baru nanti dari sisi psikolog mengarahkan gitu, deep dive lagi diri teman-teman seperti apa. Jadi feedback 2 arah gitu. Bukan sekarang trennya yang kayak apa aja yang penting saya kerja itu no ya. Itu bukan calon-calon Paragonnya. Berarti udah kayak caleg ya, harus ada program kerja ya. Iya ya, harus ada proposal saya mau ngapain nanti, berkontribusi untuk masyarakat Yes, seperti apa exactly. gitu ya. Betul. Oke, bagus ya. Tambahan lagi Kak, mungkin kenapa kayak gitu ya, kenapa kita mau dapat orang-orang yang udah punya visi, karena nanti di saat teman-teman udah jadi Paragonian nggak membedakan tuh pas udah onboarding, nggak membedakan mana anak baru mana anak lama, Iya, semua punya benar. opportunity yang Betul. sama Yes. untuk handle big project gitu. Jadi benar-benar kalau udah masuk ya udah dilihat kalau dia tuh emang capable untuk mengerjakan project sebesar apapun. Ya gitu. kamu Jadi, Paragonian gitu. Nah, jadi face of Paragon katanya contohnya Fatih nih misal ya udah tadinya dari internship program sekarang jadi face of Paragon di Kemendikbud gitu ya. Jadi udah bisa maksudnya baru gitu ya. Jadi maksudnya nggak dibedakan nih yang masih program ataupun udah berpengalaman tapi bakalan bisa handle big project yang Yes. skala Itu besar. hal yang menarik sih ya teman-teman ya, karena kemarin juga sempat ketika kita berkomunikasi dengan pihak-pihak eksternal gitu ya, kita kan juga suka ada company visit ya ke yang lain ya gitu. Terus pas kita kayak kenalin tim kita gitu ya,
terus kayak mereka miss gitu ya, wah ini teman-temannya masih muda-muda banget gitu ya, dan udah handling project ini ya gitu. Itu sesuatu yang kita juga bangga ya as personal maupun ketika kita saat membawa Paragon, karena mungkin Bangga dan bersyukur gitu. Iya, Paragon bisa tuh kita ada kita kesempatan yang Fun sama. fact-nya kali ya kak. Apa Fun tuh? fact-nya di Paragon lebih dari 80% Paragonian umurnya di bawah 35 tahun. Wow. Which is Gen Z yang memang masih muda banget dan freshest ideas. Bayangin tuh kak, 80% isinya anak muda siap untuk inovasi gitu kan. Oke, ini seru banget ya. Tadi udah cerita-cerita juga pengalaman-pengalamannya selama menjadi yang direkrut maupun menjadi rekruter gitu. Nah, boleh nih gitu ya. Kalau tadi kan itu kan secara Paragon ya, mungkin ya kebijakan, rulesnya gitu. Pengen tahu dong gitu ya kalau dari masing-masing teman-teman nih gitu ya. Ada tips and trick nggak sih gitu ya, biar orang-orang tadi ya yang daftar gitu ya, yang ngikutin proses, mungkin dia udah well prepare juga nih dari sekarang, apa sih yang harus gue persiapkan gitu agar mengikuti proses ini tuh lancar dan sampai lolos ke Paragon gitu. Ini nggak boleh sama ya loh. Masing-masing tips and triknya harus beda ya gitu. Satu-satu dulu mungkin Fatih ya. dulu, Fatih dulu Oke. boleh. Oke, mungkin dari yang paling pertama itu dari administration ya kak ya. Ini very simple, banyak yang mengisinya tuh kurang lengkap gitu ya kak di Paragon website Carry. Oh yang ya. tadi submit Betul, data itu betul. ya. Jadi itu sangat krusial step sih kak gitu untuk benar-benar misal besar kecil gitu ya. Karena di situ nanti semua sudah ada panduannya gitu. Kalau misalkan diminta lengkap gitu, jangan tulis singkat-singkat, jangan tulis singkatan gitu ya. Dan setiap section tuh mulai dari education background, terus ada achievement, let's say ya kak, terus ada experience, itu harap diisi dengan sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnya gitu. Karena itu adalah step pertama gitu. Berarti ya. harus memperhatikan benar-benar termnya ya, and conditioner Benar-benar, seperti apa di benar. dalam pengisian Yes, tersebut. Yes, exactly. Dan instruksinya seperti Betul. apa. Jadi ikro ya Ikro, pertama. ikro. Yes. Kalau misalkan dari awal aja tidak mengikuti, gimana ya kak, kebayang ya kak ya, dari awal aja intinya harus sesuai nih dengan apa yang diminta dari Paragon, khususnya di Paragon website career itu. Gitu. Terus yang kedua ada Kedua, ajeng dulu online boleh test. nggak? Kita kalau ajeng. Boleh. Ntar diambil dia semua sama ya, pokoknya Oke, jangan sama kamu ya. lagi, ntar muter lagi sama Mas ya. Gantian ya, Boleh. gantian. Yes. Oke, tadi Kak Fatih juga udah spill Mention dikit, online test gitu ya. Tips and trick untuk mengerjakan online test adalah teman-teman harus mengerjakan online test di saat kondisinya sedang prima, fokus, dan jangan sampai kecapean. Jadi cukup tidur, cukup makan, cukup minum waktu ngerjain online testnya. Pastikan device-nya proper. Proper di sini maksudnya koneksi internet, terus juga mungkin biar lebih nyaman pakai mouse. Pokoknya disediakan device yang sekiranya senyaman-nyamannya teman-teman akan pakai gitu. Tadi sediain minum juga biar nanti waktu di tengah-tengah udah pusing, aduh panas banget, bisa langsung gluk-gluk gitu ya. Biasanya tes online Mendingin itu berapa kepala. jam sih Kak? Nah, untuk online testnya sendiri dibagi menjadi dua bagian, dua bagian. yang harus dikerjakan bersamaan. Satunya ada 2 jam kurang lebih dan juga satunya ada 45 menit. Jadi totalnya sekitar 3 jam. Iya, lumayan Nah, ya. makanya perlu sediain Oke. minum, terus Cemilan juga boleh nggak, Kak? cemilan boleh, terus juga harus tidur cukup ya Kak sebelumnya. Oh, jadi kan Betul kadang sih. tuh gini nih, Ajeng, ada yang confirm kan, pokoknya untuk online test gue harus latihan nih gitu. Kadang kan sampai mungkin ada yang bela-belain ya, latihan sampai begadang gitu ya. Gak tau sih yang dilatih apa gitu ya. Mungkin tadi ya kayak ngerjain Karena apa. sama saya, cuman aku bingung apa yang dilatih Iya, gitu kan. mungkin ya gitu kan, kayak pengen lebih baik aja nih ketika menjawab Saya gitu justru kan. mending cukup Justru, tidur deh. Iya ya, justru malah pas malam itu lebih baik kita nggak begadang ya, tapi Betul istirahatnya banget, cukup betul ya banget. berarti. Latihan boleh, kalau teman-teman sempat lihat gitu ya, latihan-latihan psikotes yang biasanya ada di internet tuh bisa, tapi kalau bisa dilakukan sebelum malam Ya, tesnya, malam gitu. Jangan gitu. hamil Iya, satu. jangan hamil satu ya. Sebelum-sebelumnya, karena tesnya kan ada kayak numerikal, verbal, jadi mungkin teman-teman bisa sebenarnya belajar, tapi jangan mepet-mepet belajar. Oke, biar udah terbiasa juga kali Betul, ya. Ntar malah ngantuk, malah nggak fokus ya. Apalagi tadi tesnya 2 jam ya. 3 jam, jam, tiga jam total ya. hampir 3 jam. Lumayan. Nah, ya. kalau tadi device-nya harus prima tuh device yang paling recommended tuh apa tuh? Apakah HP atau tab ataukah laptop itu oke gitu? Mana paling oke sebenarnya? Oke, sebenarnya kalau yang paling ideal pakai laptop ya Kak, dengan menyalakan kamera, karena nanti di tesnya akan diminta untuk menyalakan Oh, kamera. jadi- Jadi kalau pakai handphone bisa panas. Oh, nah, iya, iya, kalau iya pakai laptop sih, yang terisi 3 penuh jam ya. itu lebih ideal, dan Oh, pakai iya, mouse jadi biar lebih enak benar. ngeklik-ngeklik. Nggak bisa pakai joki ya. Nggak bisa, karena nantinya Saya akan melihat muka Anda gitu Benar, ya. bisa, Kak, Di mana karena niat nantinya akan baiknya? pakai Tapi mungkin
megang KTP ya sebagai ini saya adalah Ini wajah saya. oh, ini wajah saya Betul, gitu nanti ya. akan diminta untuk memperlihatkan Verifikasi ya. verifikasi. Betul. Wah. Jadi laptopnya jangan lupa sambil ada nyolok casannya biar tadi nggak Betul, betul. lowbat gitu. Tapi biasanya tuh commonly tuh kalau misalnya online itu Kak biasanya pagi hari, siang atau sore sih biasanya jadwal yang biasa. Nah ini tergantung ya Kak, karena nanti akan diberikan rentang waktu 3 hari, mostly atau 2-3 hari untuk mengerjakan. Jadi teman-teman bisa pilih aja nih, kira-kira teman-teman itu early bird atau night owl gitu ya. Bisa dipilih jadi aja. gitu. Tapi Kira-kira sekalinya bisa. ngerjain harus 3 jam itu harus selesai Betul, semua. harus tuntas sampai selesai. Begitu Wow. teman-teman ngeklik link like testnya gitu. Oh, emang harus Sinyal benar-benar juga siap ya. tempur banget ya berarti. Udah ya. dikasih opsi loh Kak gitu Iya, ya, disesuaikan dengan kesiapan masing-masing kandidat. Siap. Oke, next tips dari Kakak Cila Oke, apa? tadi administrasi, terus juga udah tesnya gitu ya. Ini tentang interview Kakak. Sebenarnya simple, just be yourself aja gitu buat teman-teman yang udah masuk ke tahap interview. Biasanya kalau misalkan kita sebagai job seeker gitu kan selalu lihat-lihat sekarang tuh lagi banyak banget video-video TikTok yang tips bagaimana interview, Cara menjawab interview, gitu kan. Gue juga suka lihat sih. Jawabnya gini ya gitu ya. Nah itu mungkin mau nonton-nonton kayak gitu boleh, itu buat insight buat teman-teman. Cuman jangan diikutin plak. Kalian nggak tahu, kayak HR juga nonton video itu. Jadi kalau jawabannya sama kita tahu itu video Template gitu. Jawabannya Kita tahu template. ini video, tahu dari video mana gitu ya. Jadi jawab aja sesuai sama kamu tuh orangnya kayak gimana sih gitu ya. Jadi gak usah tuh nyomot-nyomot dari video. Be authentic aja ya. Nah, be your Authentic. authentic self gitu. Jadi jawabannya memang dari pengalaman kamu, memang dari diri kamu sendiri gitu. Jangan dibuat-buat kayak oh kayaknya kalau diterima gue harus jawab ini, gue harus jawab itu gitu. Gak sih. Gitu. Karena kita pengen nyari emang yang kita pengen tahu bener ya kamu tuh seperti apa, cocok atau enggak. Jadi jangan jadi orang lain gitu, jadi kamu aja. Gitu. Oke, terus Cila udah, masih ada tips lagi nggak? Cukup sih Kak gitu ya, Itu untuk aja. first stage-nya seperti itu. Just be Oke. yourself. Alright, tapi itu untuk fresh grad dan experience hire ya. Nah, Oh iya, aku betul. ada pertanyaan sih. Ini kayaknya banyak juga ditanyain di sosmed-sosmed yang kita punya ya. Kayak, Kak kalau bukan fresh grad program yang PDP ataupun yang experience hire, itu kayak buat jadi BA, BP, atau jadi operasional itu tuh daftarnya di mana ya Kak? Infonya kita bisa dapat dari mana ya gitu? Oke, jadi untuk teman-teman yang tertarik menjadi beauty advisor di Paragon, di all brand ya Kak ya, yes. karena brandnya cukup banyak, teman-teman bisa langsung aja cek, biasanya ada di Paragon. Nama distribution center masing-masing, contohnya Paragon.Jakarta, Oke. Paragon.Surabaya. Jadi memang disesuaikan dengan saat ini teman-teman domisilinya ada di mana. Jadi biar nggak terlalu movingnya jauh ya Kak. Jadi nanti silakan mengikuti di domisili masing-masing gitu. Oke, kalau buat yang operasional misalnya kayak di pabrik gitu tuh, Oke, Main operasional ini maksudnya yang operator ya Kak ya. Nah kalau seperti operator teman-teman juga bisa ikutin info dari Disnaker terdekat, terus juga dari biasanya juga sharing-sharing dari sesama operator, tapi juga di Grow at Paragon juga sering share juga juga ya? Kak untuk Dan operator. juga Facebook gitu. kita nih Kak. Facebook Oh benar, iya, Facebook, oke. Facebook juga kita sering banget share untuk kebutuhan operasional di Operator ya. pabrik gitu. Tapi kalau untuk operasional yang di head office yang biasanya teman-teman misalnya jadi admin gitu ya, itu bisa langsung teman-teman cek di website Karir Paragon. Jadi satu juga di sana di karir.paragon-innovation.com. Oke, jadi kalau emang operator di pabrik itu emang banyak banget kerjasama sama Disnaker ya Betul, sebenarnya ya? betul. Karena memang memberdayakan masyarakat sekitar Kak. Makanya tidak disebarkan yes, secara yes. luas gitu Oke, ya. oke, make sense banget ya. Jadi emang kita pengen menumbuhkan juga lingkungan sekitar pabrik kita ya. Jadinya Betul banget. kita kerjasama sama Disnaker gitu. Itu Infonya kebermanfaatannya dicek aja. ya Benar, untuk benar, orang-orang benar. sekitar juga gitu. Iya, karena cuma pikir, iya ya kalau itu dari mana ya? Oh ternyata kita bisa cek di Disnaker ataupun di Facebook kita ya. Atau di Grow at Paragon juga. Betul, for your information, pabrik kita ada di Jatake Tangerang ya Kak, jadi Betul, bisa cek yes. di Disnaker sekitar Tangerang. sana. Gitu. Yeah. Itu ya teman-teman. Jadi untuk semua jenis posisi kayak kita udah bahas ya tadi ya. Benar, tapi yang penting nih Kak Apa Uci tuh? juga gitu ya. Di Januari 2024 ini gitu ya, info rekrutmen Rekrutmennya. terdekat Oh, ya, itu apa Kita aja ini sih nanti Kak kayaknya. gitu. Boleh dong dibocorin nih kebutuhannya gitu. Baik mungkin yang tadi ya yang di Indonesia ataupun mungkin di Malaysia daerah-daerah atau mungkin. mungkin yang as global juga kayak opportunity untuk teman-teman bisa prepare nih apa aja sih Kak untuk saat ini?
Oke, yang pertama kita lagi open registration untuk Novo Club kakak-kakak batch 3. Yeay. Ditunggu ya. Batch 3, jadi Program kita Novo udah Club. open recruitment, deadline-nya sampai tanggal 31 Januari 2024. Gitu. Jadi bisa dicek di bit.ly/regisnovobatch3 atau bisa cek di Instagramnya @novoclub.id. Itu kalau untuk yang mau Terbuka. ikut program Novo Club terbuka Iya. untuk mahasiswa. aktif di seluruh Indonesia. Yes. Kamu mau di kota mana aja, yang penting statusnya mahasiswa aktif saat daftar. Jadi kalau misalnya selama keberjalanannya ternyata udah lulus nggak apa-apa. Kalau misalnya nih, gue mahasiswa orang Indonesia tapi mahasiswa kampus luar di luar negeri, boleh ikut nggak sih Kak? Boleh, Oh, boleh juga? boleh juga gitu. Nanti Menarik ya. bisa ditulis dari kampus mana gitu ya. Oke. Dan emang nggak ada batasan kampus ya ini ya, Novo. Bener. Kamu kampus apapun, negeri, swasta, dalam negeri, luar negeri, hayu gitu ya. Ya, jadi- Semua boleh. Memang kita kasih opportunity untuk mahasiswa dari manapun untuk belajar sama Paragon. Wah, seru banget. Pantesan sampai 30 ribuan ya, Kak. Iya, seluruh Karena mahasiswa semuanya. soalnya opennya. Terus selain Novo Club apa lagi? Lagi. Oke, jadi untuk fresh graduates kita buka untuk para Apprenticeship Development Program Oke. atau PDP. Teman-teman bisa langsung cek aja di karir.paragon-innovation.com. Di sana sudah ada terbuka untuk yang new jobber gitu ya. Jadi teman-teman ini open mostly untuk all major kecuali bagi function yang memang dibutuhkan keilmuan dari jurusan tertentu. Lalu untuk experience hire-nya teman-teman bisa langsung cek aja, bisa ada di karir.paragon-innovation.com juga dan juga di LinkedIn Paragon gitu. Jadi langsung follow aja dan juga nyalakan notification ya. Jadi begitu nanti Paragon Post ini. Yes, publish langsung gitu ya, new ting gitu vacancies ya. langsung apply Nongol gitu, udah Betul. ready. Cus. Ya. LinkedIn Paragon Paragon Core. Technology Innovation. Technology Paragon Corp Innovation. sekarang? Paragon Core. Paragon Corp. Karena kita sudah jadi holding ya, ada grup ya. Betul. Oke, jadi Paragon Corp ya, link ini ya teman-teman ya gitu. Ada lagi? Oke, Scholarship atau kalau tadi IP? ada Paragon Internship Program ya teman-teman. Jadi kalau Paragon Internship Program ini kalau dalam 1 tahun tuh 2 kali batch-nya kakak-kakak. Oh. Dan bukanya di setiap awal semester. Jadi Januari ini sudah tutup karena kita sudah Proses registrasi ya. dan proses seleksi gitu ya. Jadi di prepare untuk mahasiswa tahun ketiga, berarti semester 5 itu nanti di bulan Juni or Juli ya saat mau masuk semester baru gitu. Persiapkan diri teman-teman ya, gitu. Pokoknya pantengin aja sebenarnya kalau ini ya, Betul, semua betul, medsos kita gitu. Apa aja kakak? Grow at Paragon. Grow at Paragon itu ada Novo Club, Instagram, ah. terus juga ada Novo Club, Ini, terus Paragon juga Scholarship. ada Paragon Scholarship, Yes, ah. itu kalau yang Instagram. Kalau misalkan LinkedIn, kita LinkedIn-nya Paragon Corp. Corp. Oke. Gitu. Atau paragon.id, Yes, kalau di karena- TikTok juga ada. di ya. TikTok juga ya. Di TikTok juga kita ada paragon.id. Di situ juga kalau kita lagi buka open program, kita pasti akan share-share ya Kak di sana. Gitu. Yes, pokoknya pastiin aja ya teman-teman, keep update ya dengan segala informasi yang ada di beberapa digital medianya kita, sosial media kita. Wah ini seru banget ya, nggak kerasa ya kita akhirnya udah 2 hari kali, udah berapa hari kita di sini loh. Ya udah banyak banget tadi ya, akhirnya as official gitu ya teman-teman tuh memverifikasi, mengkonfirmasi seperti apa sih sebenarnya yang Paragon cari, terus masuk Paragon seperti apa, Proses-prosesnya gimana? prosesnya gimana, jalurnya apa aja gitu ya. Semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman di luar sana. Jadi mungkin nanti ketika jalan ke kampus-kampus ya Kak, tinggal diputerin aja Tinggal ya. di play Ini aja. ya, di play aja terus orang seru nobar ya. Jadi Kasih ya. linknya aja langsung Kita kasih link ya. Silakan ditonton, kasih link pendaftaran langsung ya. Jadi kayak Ya, semoga jadi lebih jelas ya. lebih jelas, teman-teman lebih semua ya. clear gitu. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak nih untuk Cila, Ajeng dan Fatih gitu. Nanti ya teman-teman kalau misalnya punya banyak pertanyaan lagi seputar rekrutmen atau branding di kampus-kampusnya itu nanti juga bisa langsung ke kolom komen ya, Ya, gitu. Nanti misal akan Kak bikin acara di kampus aku yes, dong. bener, ini ini juga gitu. insight menarik Komen ya, aja. gitu. Nanti komen aja, nanti akan dibantu diproses oleh tim ini, gitu. Semoga ya, semoga terjawab juga semua yang teman-teman selama ini rasakan, bener nggak sih rumornya, bener nggak sih gosipnya, gitu. Oke, thank you banget ya kakak-kakak udah datang Seneng sharing banget, ke teman-teman iya. semua di sana biar bisa
semakin jelas nih gimana caranya masuk Paragon. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, langsung tulisnya di kolom komentar. Supaya nanti ada part 2, part 12 gitu kan. Boleh, nanti kita lanjut ke part berikutnya Bener, gitu kalau ada ya. update-update lagi, ntar kita bikin lagi nih sesi bareng sama teman-teman rekrutmen dan juga employer branding. Nah, karena udah datang sini jauh-jauh gitu, nggak jauh sih, satu kantor. Nggak jauh sih. Kita sempatkan waktunya, Yes. kita ada hadiah nih. Ya, buat seperti teman-teman. biasa. Nggak Abdul rasanya kalau belum. Oke, thank you. Aduh, siapa nih? Nih teman-teman, jadi setiap mampir ke markas kita memberikan Tote unique bag. tote bag ini untuk teman-teman. Yeay. Bergambar maskot kita. Jadi kita. ini filosofinya biar bisa mengemban amanah lebih banyak lagi kan kantor. Oh, baik. Biar bisa menggait banyak talent lagi. Oh bener, gitu ya. kita kantongin ya Kak. Kita kantongin ya, ngantongin lebih banyak talent gitu. Semoga kepake ya. Kepake. Oke deh kalau Oke deh kalau gitu. Nah nih kita udah mau di akhir acara gitu ya, dari teman-teman ada yang mau disampaikan nggak nih? Ada Iya, closing pesan statement? terakhir. Closing statementnya apa ya? tetap semangat, Yes. semoga diberikan kelancaran untuk teman-teman mengetahui passion teman-teman tuh apa, Yes. dan jangan lupa apply Paragon. Semoga Ada lagi. semua ketemu di Paragon ya. Betul. Amin. Amin. Apa Kami tuh? tunggu di Paragon ya Kak ya. Yeay, pasti dong. Amin. Terus, Paragon. Cila. Dari aku balik lagi, just be yourself gitu ya. Temukan apa sih value kalian, match apa enggak sama kita. Kalau match, ayo gabung sama kita. Yeay. Aku ada satu. Nggak, ini sebenarnya mewakili saat teman-teman kadang kayak, Kak aku udah nyoba berkali-kali tapi tuh nggak bisa gitu. Nah ini sebenarnya kita Paragon membuka kesempatan mungkin nggak harus jadi Paragonnya untuk bisa kolaborasi sama Paragon gitu. Jadi teman-teman banyak nih jalurnya buat bisa jadi kolaboratornya Paragon. Jadi jangan putus asa, jangan putus harapan kalau teman-teman ternyata belum berkesempatan nih buat jadi Yes. Paragonian. Kita bisa banget jadi partner buat ngelakuin Partner, banyak yes. hal-hal baik ke depannya. Buat project-project gitu kan bisa banget. Ya, Jadi kita open banget ya. benar, reach waktu di out aja Paragon. kita ke depan. Kita tidak memutus silaturahmi, tidak. Jadi terus aja tinggal jalurnya aja. Bisa banget deh ya. Itu ada di closing statement aku sebagai yang harusnya nggak ada. Gitu. Oke deh kalau gitu nih, kalau sebelum closing ya nanti kita punya jargon ya closing. Nah, kok Betul. dari teman-teman employer branding itu kalau nggak salah ada juga nih tagline dong. tuh Ada. dari Ada dong. rekrutmen itu sendiri. Kalau tagline kita, kalau kita bilang grow at Paragon, teman-teman jawab unleash your potential. Oke deh. Ya. Gitu, Unleash your oke. potential. Teman-teman yang di rumah juga ikut ya. Mau bakal calon Paragonia. Betul. 1, 2, 3. Grow at Paragon. Unleash your potential. Dan sampai jumpa lagi bersama aku Ci Nelly. di Markas kita. Yeay, thank you semua.